Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai, berbincang-bincang dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Pimpinan puja yang saya hormati, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat malam. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Hari ini saya pikir adalah hari yang paling mager di awal tahun. Kenapa? Karena dari tadi malam hujan terus sampai mungkin tadi jam 4 baru muncul matahari. Saya juga di Kelapa Gading, dingin sekali. Ya makanya ya mungkin ya umat-umatnya sebagian ini masih pada narik selimut, belum bisa datang ke tempat ini. Sudah lama sekali juga saya tidak mengisi, entah kapan saya lupa. Ya bahkan tadi pun di ruang tunggu berbincang-bincang dengan Pak Sarwan. Beliau juga lupa kapan terakhir saya datang. Dan seharusnya juga jadwal saya mungkin bulan lalu kali ya. Tapi saya ada tugas di Bali. Jadinya saya minta undur. Ya. Tinggal di Jakarta tapi di kesini jarang. Ya. Itulah ya kesibukan para bante. Ya. Di sangga-sangga itu jumlah para bante tidak banyak, ya. Di Mahayana jumlah suhu mungkin banyak, tapi kalau bante-bante di Udayana tidak banyak, di STI tidak banyak, di SDTI tidak banyak. Ya jadinya pembinaan se-Indonesia, tapi para bantenya tidak sampai se-Indonesia. Umat Budanya bisa 5-6 juta se-Indonesia, bantenya di STI cuma 100. Ya. Jadi ya itulah, walaupun tinggal di Jakarta tapi belum tentu bisa melakukan pembinaan di Jakarta. Ya. Hari ini saya akan membahas ya tentang menyongsong, ya,
tahun baru, ya. Kalau tahun baru nasional sudah hampir 1 bulan kita lewati, tetapi Imlek berapa hari lagi? Ada yang ngitung nggak? Nah, berarti kalau yang sudah ngitung, berarti tandanya sudah beli baju baru. Ya, Imlek kurang lebih mungkin 13 hingga 12 hari lagi. Karena baru 2 hari lalu adalah Cap Goh, ya, Uposata bulan terang. Ya, jadi kita semua, setiap orang, setiap manusia, setiap individu ingin ada perubahan-perubahan di dalam dirinya. Betul tidak? Betul. Perubahan itu diharapkan kepada perubahan yang baik atau tidak? Tentu yang baik. Maka dari itu, ya, untuk menyongsong tahun baru, kita harus punya master plan. Ingin dibawa kemana kehidupan kita selama 1 tahun ke depan. Kok begitu, Bante? Iya. Dengan kita punya master plan, maka kita bisa mempraktekkan master plan itu untuk kemajuan diri kita untuk dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. Anda di sini ya pasti seorang bisnismen, hampir semuanya. Ketika Anda kerja di dalam perusahaan atau jadi bisnismen, setiap tahun itu ada acara namanya apa? Kick off meeting. Betul nggak? Yang mana kick off meeting itu bertujuan untuk menjadi master plan di dalam perusahaan, di dalam bisnis, untuk dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. Nah, kita juga sama. Kita bisa melakukan kick off meeting untuk diri kita sendiri. Yaitu apa? Ya, ini yang akan saya bahas, ya. Yaitu tentang kita ingin hidup bahagia atau hidup senang. Kok begitu, Bante? Iya, karena kalau saya tanya, Anda ingin hidup bahagia atau menderita? Pilihnya bahagia. Ingin hidup senang atau menderita? Pilihnya senang. Tapi kalau saya tanya, ingin hidup bahagia atau ingin hidup senang? Pilihnya apa? Siapa yang pilih bahagia? Siapa yang pilih senang? Siapa pilih dua-duanya? Wah, rakus. Ya. Jadi mana sih yang harus kita pilih? Yang harus kita pilih adalah kebahagiaan. Walaupun di dalam kehidupan ini kita masih menemukan yang namanya kesenangan. Coba saya tanya, di 2023 tahun lalu, mana yang lebih banyak muncul di dalam diri Anda? Senang, bahagia, atau menderita, duka? Semuanya muncul. Tapi yang lebih dominan mana? Yang tahu adalah Anda sendiri. Nah, kalau masih karyawan ya pasti jawabnya lebih banyak menderita. Kenapa? Habis gajian 1 minggu kemudian langsung menderita lagi karena duitnya habis.
Ya, ya. 1 minggu menikmati gaji, 3 minggu sisanya melarat. Ya. Jadi mana yang sudah kita dapatkan di dalam kehidupan ini? Sudah berapa tahun kita hidup di alam manusia ini? Ada yang sudah 20, 21, 22, ada yang 40, 50 tahun sudah hidup di bumi ini. Berapa sekian banyak kebahagiaan yang Anda dapatkan? Berapa banyak kesenangan yang Anda dapatkan? Berapa banyak penderitaan, duka yang Anda dapatkan? Bandingannya berapa? Ya itu yang Anda harus amati. Itu yang harus Anda jadikan master plan untuk kehidupan Anda selanjutnya dalam kurun waktu 1 tahun ke depan. Tadi Anda sudah pilih, saya ingin bahagia, saya ingin senang, pengen dua-duanya, dan tidak mau mendapatkan penderitaan. Nah, saya akan jelaskan ini semua. Kita senang boleh enggak, Bante? Boleh enggak kita senang? Boleh. Tetapi, nah ada tapinya nih. Jangan sampai kita melekati kesenangan yang kita dapatkan. Kenapa? Karena kalau kita lekati, yang muncul bukan hanya senang, tetapi berubah menjadi penderitaan. Kenapa demikian adanya? Karena kesenangan itu didapatkan karena kita sedang menikmati, memuaskan panca indera kita. Betul enggak? Betul. Di sini mall yang paling dekat apa? Ya itulah udah ya. Anda pilih sendiri lah ya. Ketika Anda datang main ke mall, keliling nggak ngapa-ngapain, 1 jam pertama seneng nggak? Seneng, Bante. Kenapa? Baru sebentar mampir ke S1R lihat barang-barang, beli mah enggak. Cuci mata, ngeliat barang-barang bagus. Keluar dari S1R, masuk ke Hypermart. Lihat doang, sama, beli enggak. Habis itu keluar, cari tempat-tempat retail toko-toko. Ya, apalah yang disukai oleh bapak-bapak. Lalu ketika Anda keliling, sudah mungkin 4-5 jam, nggak ngapa-ngapain, muter aja. Ya, apa yang Anda dapatkan? Ketika sudah balik ke parkiran, capek, encok. Kenapa penderitaan muncul? Padahal ketika awal kita datang ke mall, kita mendapatkan rasa senang. Ya karena itu, ketika kita datang, kita memuaskan panca indera kita. Mata kontak dengan hal yang disukai, melihat baju, melihat celana, barang-barang, apalagi yang bisa dilihat oleh Anda. Timbul kesenangan. Di dalam mall sejuk, adem, indera kulit nih, wah enak sekali, nggak kayak di rumah panas. Seneng nggak? Seneng. Keluar parkiran, hawanya berubah langsung panas. Ngomel nggak? Ngomel. Jadi singkatnya, kesenangan itu terjadi karena kita memuaskan nafsu keinginan kita. Ketika itu sudah puas, ya, dia akan beralih menjadi penderitaan kalau kita masih terus melekatinya. Ya. Jadi kita tidak usah melekati itu, ya.
Entah kalau Anda melekati, jadinya penderitaan. Sayang, tadi saya sudah ngincer baju, ya. Saya sudah ngincer tas, tapi saya tidak membawa uang. Akhirnya apa? Ketika pulang terngiang-ngiang, pokoknya saya harus beli baju itu untuk Imlek. Pokoknya saya harus beli tas itu untuk Imlek. Minggu depan Anda ke mall yang sama, melihat barangnya sudah sold out. Apa yang Anda dapatkan? Kecewa. Kenapa? Karena Anda masih melekati kesenangan yang Anda lihat minggu lalu itu. Harusnya saya punya tuh baju belang-belang, ya, warnanya merah hitam. Ternyata merah hitamnya habis, cuma adanya warnanya hijau. Masa Imlek pakai baju hijau? Ciong ntar saya. Nah, kan begitu. Jadinya apa? Kesenangan itu berubah menjadi penderitaan. Maka dari itu Sang Buddha menekankan kepada kita, walaupun di kehidupan saat ini kita masih mendapatkan yang namanya kesenangan, tapi kesenangan itu jangan sampai dilekati hingga terus-menerus. Dia hanya sekadar timbul, muncul, tenggelam. Jangan sampai dilekati. Nah, itu kesenangan tuh, ya. Tapi yang Sang Buddha ajarkan kepada kita adalah kita harus mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Bahkan Sang Buddha juga mengutip sebelum beliau parinibbana. Nibbana paramang sukham. Apa itu nibbana paramang sukham? Nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Sang Buddha sudah mengatakan itu, berarti artinya adalah kita sebagai umat Buddha harus bisa mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan itu didapat dari mana? Didapat dari kita berlatih. Didapat karena kita praktek. Praktek apa? Praktek ajaran Guru Agung Buddha. Kalau kita sudah mencapai nibbana, sudah mencapai kebahagiaan yang tertinggi, kita sudah terhindar, terbebas dari loba, dosa, dan moha. Maka dari itu kita harus mempraktekkan itu semua dengan cara apa? Loba dilawan dengan apa? Aloba. Dosa dilawan dengan dosa. Moha dilawan dengan moha. Terus ngelawannya gimana Bante? Kalau Bante cuma ngomong moha, loba. Ya kita lihat, loba ini artinya apa? Keserakahan. Keserakahan di sini, ya, adalah keserakahan di dalam segala hal. Umat-umat ini mungkin mereka hanya tahu serakah dalam hal konteks makanan. Jadi yang lain mau belanja lebih, mau beli lebih, nggak apa-apa. Karena apa? Bukan masuk kategori dari loba. Karena artinya loba adalah keserakahan dalam hal makanan. Makanya ada lagunya tuh. Namanya loba, buncit perutnya. Ya itu. Nah itu kan ngejek orang buncit tuh, ya. Misalnya ya. Apalagi ya orang-orang Chinese, orang-orang Tionghoa, orang-orang keturunan, ya. Nah kalau perutnya nggak buncit tuh nggak makmur, betul nggak? Nah nanti kalau perutnya buncit berarti sangkanya mereka
Saya nggak ngomong. Ya. Jadi loba ini bukan hanya dalam konteks serakah dalam hal makan, tapi dalam segala hal. Apa yang Anda punya, apa yang Anda miliki, kalau itu melebihi dari kebutuhan yang Anda inginkan, itu adalah bagian dari keserakahan. Kok gitu, Bante? Iya. Jadi bukan hanya dalam hal makanan. Apa yang Anda gunakan di dalam kehidupan Anda sehari-hari? Pakaian. Berapa banyak pakaian yang Anda punya di rumah Anda? Satu lemari? Dua lemari? Atau saking banyaknya sampai bikin ruangan sendiri? Ruangan wardrobe, betul ya? Nah, kenapa? Karena saking banyaknya itu pakaian yang Anda punya. Tapi pikiran Anda mau pergi ke wihara, Anda bingung. Aduh, pakai pakaian apa ya? Pakai baju apa ya? Saya nggak punya baju. Padahal baju yang dia punya 3 lemari. Bilang masih kurang dan nggak punya baju. Betul nggak? Aduh, saya mau pergi kondangan. Saya nggak punya baju bagus. Padahal bajunya 3 lemari. Nah, ini yang ketahuan nanti bisa diamati nih. Berarti dia pernah melakukan hal itu. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita belum merasa cukup dengan apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Kita selalu merasa kurang. Ini baru contoh satu pakaian. Sepatu. Berapa banyak sepatu yang kita punya? Berapa banyak sandal yang kita punya? Apalagi berapa banyak tas yang kita punya? Apalagi yang dipunyakan oleh para perumah tangga. Selain yang saya sebutkan, berapa banyak kendaraan yang kita punya? Berapa banyak handphone yang kita punya? Nah, ini juga penting. Setiap tahun handphone selalu ada yang baru, Kita akan selalu mencari dan ingin mengupgrade handphone yang kita punya. Nah, ini sama semuanya, ya. Jadi singkatnya, untuk mengikis keserakahan adalah kita harus menyukuri apa yang sudah kita punya, apa yang sudah kita miliki, termasuk pasangan. Ya, Anda sudah memilih menjadi perumah tangga yang berkeluarga, memiliki pasangan, ya Anda juga harus puas dengan pasangan yang Anda dapatkan. Ya, ini juga bagian dari loba. Kenapa? Iya, karena tidak puas, akhirnya dia mencoba untuk melakukan perselingkuhan. Padahal waktu muda, wah kamu adalah pacarku yang paling cantik, kamu adalah pacarku yang paling ganteng. Setelah 20 tahun menikah, wah kok jadi jelek ya, badannya gede, ya, perutnya buncit, ya begitu kan? Ya, sekarang pasangan saya sudah jelek, saya ingin mencari yang baru. Ya udah jadi selingkuh. Maka dari itu kita harus menyukuri apa yang sudah kita punya, kita miliki. Itu salah satu cara untuk memotong yang namanya keserakahan. Ya. Jadi gampang apa susah untuk mempraktekkan loba? Gampang, Bante. Soalnya Bante ngomong tadi ceritanya enak. Ya, tapi prakteknya, wah,
我不知道. Saya tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena yang mempraktikkan adalah diri kita sendiri, diri kita masing-masing. Maka dari itu, ya, kalau Anda punya terobosan untuk lebih baik, untuk mendapatkan kebahagiaan di tahun 2024, ya Anda harus dengan sungguh-sungguh. Anda harus dengan kesungguhan hati mempraktikkan itu. Aloba. Ini baru yang pertama loh. Ya, jadi jangan dianggap keras dulu. Ini baru pertama loh. Baru yang kedua dan yang ketiga. Lalu yang kedua apa? Dosa. Apa dosa? Kebencian. Bagaimana caranya dengan kita mempraktekkan tidak membenci? Tidak membenci di sini apa? Praktek meta. Apa itu meta? Cinta kasih. Cinta kasih dari kata meta ini adalah cinta kasih yang sifatnya universal. Kepada semua makhluk. Ya. Tanpa terkecuali. Makanya kita selalu sering menyebutkan Sabe Sata Bhawantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu adalah salah satu kalimat mudah, kalimat gampang yang ada di dalam kalimat meta. Tetapi sudahkah kita mempraktekkan meta di dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya rasa belum, Bante. Kok begitu? Kenapa? Why? Karena saya masih memiliki kebencian di dalam kehidupan saya. Kebencian itu bagaimana, Bante? Kebencian itu bentuknya kayak gimana? Sifatnya kayak bagaimana? Ketika kondisi hati tidak bisa menerima perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan ini, pasti di situ timbul yang namanya kebencian. Betul tidak? Betul. Maka dari itu kita harus mengangkat kebencian ini, kita rubah dengan sebutan Sabe Sata Bhawantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, 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 selesai. Tapi Bante, ya pakai tapi nih. Di Jakarta mau mempraktekkan meta itu sangat susah. Kenapa susah? Karena banyak orang yang menyebabkan diri saya harus menimbulkan kebencian. Karena Bante, saya punya karyawan dibilanginnya bandelnya luar biasa. Karena Bante, karena jadinya itu sebagai bentuk alasan. Sehingga kita tidak bisa mempraktikkan meta di dalam kehidupan kita. Karena itu, ya, saya belum bisa Bante untuk mempraktekkan meta di dalam kehidupan saya sehari-hari.
Terus mau kapan kita praktek meta ini? Kapan ya? Ya nanti Bante lah. Nunggu apa? Nunggu saya sudah menikmati hari tua, nggak ngapa-ngapain di rumah, baru saya praktek meta. Kalau bisa sampai hari tua, kalau nggak bisa bagaimana? Kalau nggak bisa bagaimana? Ya sudah, kamayoni kama bandu, ya. Tapi bukan itu yang kita harapkan, adalah kita bisa mempraktekkan ini semua agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena tadi Anda sudah memilih, saya ingin hidup bahagia, ya. Maka dari itu, ketika kita ingin hidup bahagia, ya kita harus praktekkan di kehidupan saat ini juga. Jangan menunggu tarsok terus. Ya. Kepada semua makhluk juga, ya. Jangan tarsok. Apa yang paling mudah? Ya. Bunuh nyamuk. Plok, mati nyamuk. Atau enggak pakai apa tuh, yang lampu yang dicolok di pojokan yang warnanya biru itu, ya. Jadi ketika dia datangin langsung mati. Ya, enggak gitu juga, ya. Enggak gitu juga. Walaupun itu tidak masuk dalam bagian pelanggaran pembunuhan di dalam undang-undang negara, tapi itu masuk dari bagian perbuatan tidak baik. Seperti yang beberapa hari lalu sedang viral, ya. Orang membunuh nyamuk bisa kena penjara enggak? Enggak ada hukumnya tuh, ya. Tapi kalau bunuh anjing, bunuh kucing, ya akhir-akhir ini kan viral tuh, ya. Jadi ya, kalau bisa semuanya tanpa kecuali. Ya di wihara itu kalau ada para bante, kita punya kayak serokan ikan gitu loh, ya. Fungsinya untuk menangkap nyamuk, tapi bukan untuk dimatiin, ya. Nyamuk yang ada di dalam ruangan yang mengganggu kita tangkap, lalu kita lepaskan keluar, ya. Jadi kita menangkapnya itu juga bukan karena penuh kebencian. Kita membebaskan dia biar dia tidak ada di dalam ruangan ini. Kenapa? Karena ketika kita lengah, dia nempel lagi ke tubuh kita, plok, mati, ya. Jadi susah atau gampang untuk mempraktekkan meta dalam kehidupan kita? Anda lagi sendiri yang bisa menganalisa. Bisa nggak? Sanggup nggak kita mempraktekkan itu? Nah ini sudah 2 nih. Lalu yang ketiga, moha. Kebodohan batin. Ketunguan. Bagaimana cara melawannya? Dengan pemahaman yang benar. Pandangan benar. Pandangan benar di sini, kalau kita melihat mengacu di dalam 8 jalan Arya, Guru Agung Buddha mengambil sama titik pandangan benar ini kepada Cattari Arya Sacani. 4 kebenaran mulia tentang dukkha. Tapi selain itu, ya, saya menambahkan, bukan hanya Cattari Arya Sacani saja yang harus kita tumbuhkan di dalam diri kita. Yaitu apa yang harus kita tumbuhkan? Semua hal-hal yang berhubungan dengan pokok-pokok dasar agama Buddha. Kok begitu? Iya, karena
isi dari pokok-pokok dasar agama Buddha itu adalah bagaimana kita bisa menerima kondisi-kondisi yang terjadi pada tubuh kita, pada diri kita. Catare Sacani, 4 kebenaran mulia tentang dukkha. Dukkha itu berasal dari mana? Dari diri kita. Maka dari itu, karena itu berasal dari diri kita, kita juga harus menyelesaikan dengan diri sendiri. Lalu apalagi yang lain-lain? Pemahaman hukum kama. Kenapa orang masih bisa melakukan perbuatan buruk? Karena itu masih dilakukan oleh dirinya sendiri. Kenapa orang bisa melakukan perbuatan baik? Karena itu dilakukan oleh dirinya sendiri. Jadi, apapun itu yang berkaitan dengan pokok-pokok dasar agama Buddha, itulah yang menjadi pemahaman, menjadi pandangan benar kita. Ya. Yang lebih penting adalah kepada diri sendiri. Yaitu apa? Punya pemahaman terhadap tilakkana, 3 corak kehidupan. Kalau kita bisa menerima anicca, kita bisa menerima dukkha, kita bisa menerima anatta, maka kita juga bisa bahagia di dalam kehidupan saat ini. Betul nggak? Betul. Kenapa kita belum bisa mendapatkan kebahagiaan? Walaupun sudah tua masih nggak bisa bahagia. Karena kita tidak bisa menerima anicca, perubahan di dalam diri. Coba kalau kita bisa menerima anicca, perubahan, bahagia nggak kita hidup? Bahagia. Nggak sebentar-bentar. Bante, berat badan saya naik. Bante, saya nggak mau ketemu Bante. Kenapa? Muka saya lagi jelek, lagi jerawatan. Skincare saya soalnya habis. Apalagi yang membuat diri ini menjadi insecure, sehingga kita tidak bisa menerima perubahan-perubahan yang ada di dalam diri kita. Ya, itulah yang Anda akan tahu. Itulah yang Anda pasti tahu jawabannya. Karena kita tidak bisa menerima diri kita, kita tidak menginginkan anicca ada di dalam diri kita. Makanya sekarang banyak timbul istilah. Salah satunya insecure. Betul nggak? Zaman dulu Bapak Ibu tahu nggak istilah insecure itu apa? Nggak ada mungkin ya. Mau yang ganteng, mau yang kurang ganteng, mau yang cantik, mau yang kurang cantik, mau yang kulitnya hitam, kulitnya putih. Ketika sudah bersama kumpul ya kita kumpul, kita bertemu. Tapi zaman sekarang, wah ditutupin pakai masker. Kenapa? Pipinya jerawatan, insecure, nggak pede, ya, merasa minder sendiri. Ya inilah penyakitnya zaman apa? Zaman Z sekarang ya, zaman now. Ya. Nah saya nggak mau sebut nanti sangkanya memihak. Ya. Jadi itulah ya yang terjadi di dalam diri kita. Itu adalah bagian dari perubahan. Jadi jangan takut kalau di bagian-bagian dari tubuh ini akan mengalami perubahan. Kenapa? Karena itu semua adalah anicca. Bukan ninja, bukan kekal.
itu adalah perubahan. Ya, itu yang pertama di bagian dari pemahaman untuk menghancurkan moha. Lalu yang kedua, duka. Ya, ketika perubahan-perubahan itu terjadi, biarkanlah perubahan itu mengalami proses alamiahnya. Jangan dipikirin, Bante, BB saya naik, pokoknya saya harus diet. Dietnya apa? Ya apa sajalah yang bisa jadikan diet. Banyak program-program diet loh. Ya, pokoknya saya harus diet. Memang bagus. Ya. Tapi itu jangan jadikan sebagai penderitaan. Ya. Kita lakukanlah. Ya, kita lakukan. Jangan sampai itu dijadikan sebagai objek untuk penderitaan kepada diri kita. Ya. Jadi singkatnya adalah kita harus menerima perubahan agar tidak menimbulkan yang namanya penderitaan. Kalau Anda menerima, ya sudah. Rambut mulai ubanan, ya sudah. Kulit sudah mulai mengeriput, ya sudah. Jalan sudah mulai susah, ya sudah. Kenapa? Karena itu adalah perubahan dan kita menerima perubahan itu, maka tidak ada lagi yang namanya duka. Ya. Lalu setelah itu, ya, kita harus memahami anatta. Jadi apa yang bisa kita banggakan di dalam diri kita? Apa yang bisa kita banggakan? Tangan saya banggakan. Kenapa? Karena dengan tangan saya bisa menghasilkan karya dengan tulisan yang bagus. Bisa nggak tangan ini kita banggakan selamanya? Nggak bisa. Anda sebagai penyanyi, bisa nggak suara yang Anda banggakan terus-menerus? Sampai berapa tahun Anda bisa banggakan suara Anda dengan suara yang merdu, sehingga Anda bisa menjadi penyanyi yang top? Ketika sudah tua, laku lagi nggak suara Anda? Ketika sudah banyak penyanyi-penyanyi baru yang muncul, bisa nggak Anda bersaing dengan penyanyi-penyanyi baru? Jadi berapa lama? Ya. Jadi apa singkatnya? Bisa nggak kita selamanya berbahagia dengan suara kita? Tidak bisa. Tidak bisa kita banggakan. Lalu apa lagi? Fisik yang kuat menjadi olahragawan, binaragawan. Bisa nggak kita banggakan? Berapa lama kita bisa banggakan tubuh kita? Anda lihat pemain-pemain bola, ya, bapak-bapak. Ketika dia menjadi pemain bola, wah, tubuhnya six pack, fisiknya bagus. Ketika dia pensiun, perutnya menjadi one pack. Fisiknya mungkin juga menurun. Jadi berapa lama kita bisa banggakan tubuh ini? Tidak bisa dibanggakan. Jadi apa yang sesungguhnya terjadi di dalam diri kita? Anatta. Jadi intinya apa dari diri kita? Tidak ada. Kalau Sang Buddha menyebutkan diri ini adalah perpaduan dari nama dan rupa. Ya. Yang mana ketika itu sudah tidak digunakan,
hanya menyisakan rupa yang terdiri dari seonggok tulang, daging, dan kulit yang menyatu, yang sudah tidak ada nama di situ. Yang dikatakan secara umum adalah meninggal. Jadi ya kita ini sesungguhnya hidup di dunia ini hanya sesaat, hanya menumpang, ya. Jadi kita harus punya pemahaman yang seperti ini, Bapak Ibu. Agar apa? Agar kita bisa menimbulkan kebahagiaan. Jadi nggak setiap hari kerjaannya hanya mikirin tubuhnya saja. Pokoknya tubuh saya begini, tubuh saya pokoknya begini. Kalau nggak begini, ya begono. Ya. Ya. Kalau kesenangan saya tidak perlu jelaskan panjang lebar. Kenapa? Karena setiap hari Anda pasti tahu bagaimana caranya untuk membuat diri Anda mendapatkan kesenangan. Tapi kalau kebahagiaan, kenapa saya jelaskan panjang lebar, Bante? Karena Anda masih belum tahu bagaimana caranya mendapatkan kebahagiaan. Ya. Jadi pertanyaan saya tadi, ya, saya rasa itu sudah bisa Anda jawab sekarang setelah saya menjelaskan ini. Ingin hidup senang atau ingin hidup bahagia? Tentu semua orang ketika sudah saya jelaskan seperti ini, dia ingin memilih kebahagiaan semuanya. Tetapi ingat, ya, selama kita masih terlahir sebagai manusia, pasti kita juga secara tidak langsung akan mendapatkan kesenangan. Tapi kesenangan itu jangan dilekati, karena nanti akan timbul yang namanya penderitaan. Jadi yang harus kita capai di dalam kehidupan ini adalah kebahagiaan. Ya, kebahagiaan. Singkatnya adalah kita harus memiliki loka paladhamma. Di mana? Di dalam diri kita. Ya. Malu melakukan perbuatan jahat dan takut akan akibatnya. Itulah salah satu sumber agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Ya. Jadi untuk menyongsong tahun baru Imlek, ya, dengan harapan-harapan yang baik semuanya, dan tambah pemahaman dhamma ini, semoga kita semua bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, yang ingin kita capai di tahun baru ini. Ya, semoga kita semakin maju dalam dhamma. Sebesata bhavantu sukhitata. Demikian sesi Dhamma Desana yang dibawakan oleh Bante Abhiseno. Di sini kami menyediakan sesi pertanyaan jawab, baik yang secara lisan. Bila ada para umat yang ingin bertanya secara lisan, kami silakan untuk maju ke depan. Kemudian pertanyaan secara tertulis ada disediakan di bangku masing-masing, ada kertas dan pensil, dan saya akan mengambilnya. Baiklah, sebelum masuk ini kami menyanyikan satu buah lagu. Para tugas kami silakan. Untuk lagu yang kedua, marilah kita menyanyikan lagu yang berjudul Hidup Berarti yang terdapat pada halaman 94.
Ada ritme di sini, penuh suka dan berseri. Ada denting kecil berbunyi, bersenandung diri. Hidup damai di bumi, makhluk hidup penuh harmoni. Tiada dendam dan kebencian, hidup pun lestari. Penuh dengan meta, karuna mudita. Itulah ajaran semua Buddha. Indahkan Dhamma, laksanakan sila, pastikan mencapai pantai bahagia. Ada ritme di sini, penuh suka dan berseri. Kalau langkah ini terhenti, hidup pun berarti. Penuh dengan meta, karuna mudita. Itulah ajaran semua Buddha. Indahkan Dhamma, laksanakan sila, pastikan mencapai pantai bahagia. Hidup damai di bumi, makhluk hidup penuh harmoni. Tiada dendam dan kebencian, hidup pun lestari. Penuh dengan meta, karuna mudita. Itulah ajaran semua Buddha. Indahkan Dhamma, laksanakan sila, pastikan mencapai pantai bahagia. Ada ritme di sini, penuh suka dan berseri. Kalau langkah ini terhenti, hidup pun berarti. Kalau langkah ini terhenti, hidup pun berarti. Baiklah, para bapak ibu, apa ada yang ingin bertanya secara lisan? Silakan untuk maju ke depan. Silakan. Selamat malam Bante, selamat malam teman-teman Sedharma. Nama saya Kumala. Pertanyaan saya tadi Bante selalu mengingatkan kita soal, kan tadi ada metta, karuna, mudita. Di lagunya nggak ada OPK-nya. Cuma ini menarik sekali. Metta itu kan sebenarnya sederhana. Definisinya cinta kasih tanpa pilih kasih. Nah, laksananya kan susah tuh Bante. Mungkin boleh kasih tipsnya. Kalau untuk I love you-nya pasangan kekasih itu gampang soal kemelekatan. Tapi kalau cinta kasih tanpa pilih kasih itu susah banget ya Bante. Mungkin boleh kasih tipsnya. Thank you Bante. Satu kata yang sangat sulit dijelaskan adalah ketika sudah menyangkut kata cinta. Betul nggak? Betul. Makanya ada perumpamaan anak-anak muda. Ketika sudah putus cinta, apa yang berubah? Bukan falling in love, tapi
galau. Ya. Tapi cinta di sini yang dimaksud dalam kata meta, cinta yang universal tanpa memiliki, tanpa harus dilekati. Nah itu Suwante masalahnya Bante. Kenapa? Karena cinta yang saya dapatkan dalam tanda kutip selalu didasari dengan kemelekatan. Betul enggak? Cinta yang didasari dengan kemelekatan itu adalah bukan meta, tapi pema. Ya, bahasa Palinya aja sudah beda loh. Ya, bukan meta, tapi pema. Lalu gimana Bante? Agar saya bisa menumbuhkan cinta itu tapi tanpa didasari dengan kemelekatan. Saya aja bisa loh mempraktekannya. Kepada siapa? Kepada Anda semua. Cinta saya kepada umat Buddha sebagai bentuk perhatian. Saya memberikan dhamma sebagai bentuk. Salah satunya adalah sabesata bawantu sukitata. Dengan Anda mengerti dhamma, dengan ada perhatian dari saya yang tanpa didasari dengan kemelekatan, Anda bisa menimbulkan kebahagiaan. Ya itu kan Bante ya. Kalau saya mah beda. Ya itu ya yang harus dipraktekkan. Ya, itu yang harus dipraktekkan. Kita harus mengingat Sang Buddha juga punya nggak cinta? Punya. Kalau beliau nggak punya cinta, beliau akan acuh tak acuh dengan siapa? Dengan 5 murid utamanya. Ketika itu, ya, kalau Anda sebagai seorang putu jana melihat ketika lagi berlatih ditinggalkan, ketika Anda sudah berhasil, mau nggak Anda cari lagi orang itu? Secara logika mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Karena Anda sudah dikhianati, sudah ditinggalkan oleh teman-teman. Tetapi beliau tidak. Beliau ingat ketika beliau sudah sukses, sudah mencapai penerangan sempurna. Ingat kepada siapa? Pancawakya Bhikkhu. Menurut cerita ya di dalam kisah itu kan juga sama ya. Ketika Pancawakya Bhikkhu melihat dari kejauhan, itu adalah Petapa Gotama yang mau sambangi Pancawakya Bhikkhu itu. Apa responnya? Yang pertama kali muncul, biarkan saja, tanpa harus digubris, tanpa diperhatikan, biar dia datang dan lain sebagainya. Tapi karena itu adalah seorang yang maha suci, belum sampai sudah mau dekat sampai, pikiran-pikiran utama yang keluar dari Pancawakya Bhikkhu itu seketika berubah drastis. Ya. Kenapa itu bisa jadi? Itu bisa terjadi karena Sang Buddha, Guragung kita punya perhatian, punya cinta kepada sesama pelatihan. Karena beliau sudah mampu, sudah sukses, ingat kepada teman-temannya, walaupun dikecewakan, ya bahasa sekarangnya, ditinggal dalam pelatihan, tapi beliau akhirnya mengajarkan dhamma hingga salah satu bhikkunya mencapai pencerahan. Jadi sesungguhnya Sang Buddha juga bisa, kita semua bisa mempraktikkan cinta itu tanpa didasari dengan kemelekatan. Karena kalau didasari dengan kemelekatan juga timbulnya apa? Penderitaan. Betul enggak? Betul. Ya, Anda yang sudah berkeluarga, berapa kali Anda cekcok? Berapa kali Anda mungkin berselisih paham dengan pasangan Anda?
Mungkin tidak tahu Anda jawabannya. Kenapa? Ya itu Anda sendiri yang mengalami. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada kemelekatan. Ketika kemelekatan itu dilekati dan itu diikat oleh belenggu-belenggu, ketika itu seketika tidak sesuai dengan Anda, dengan yang Anda harapkan, yang Anda inginkan, timbullah penderitaan. Betul enggak? Betul. Makanya di rumah sering ribut. Jadi praktiknya bagaimana? Kita praktik demi kebahagiaan semua makhluk. Ketika kita melihat itu, maka kita memancarkan cinta kasih benar-benar pure, benar-benar tulus. Agar apa? Agar mereka semua bisa mendapatkan kebahagiaan. Bukan didasari karena kemelekatan. Itu. Ya. Makanya Sang Buddha memberi nama anaknya, bukan Sang Buddha, Pangeran Siddhartha, ya, memberikan nama anaknya itu sebagai Rahula. Kenapa? Karena itu sebagai belenggu yang sudah menjadi pengikat kalau sudah menjalin hubungan perumah tangga. Ya. Maka dinamakan Rahula, belenggu. Rahula Canarang Jatang, belenggu yang sudah hadir. Jadi ya, kita mempraktikkan meta itu dengan dasar. Kenapa? Karena kepedulian. Kalau dasarnya itu lain, ya nanti kemelekatan yang timbul. Kenapa? Saya punya cinta kepada dia. Awalnya sih, ya, awalnya kasihan nanti. Tapi lama-lama mata ketemu mata, kontak, ya. Lalu apa? Sentuhan, kontak, penciuman, kontak, jadilah apa? Kemelekatan. Yang tadi manggilnya ko, ci, manggil nama, manggil temen, berubah menjadi beb. Ya. Betul enggak? Betul. Ya. Memang, ya. Kalau kita mengucap sabe sata bawantu sugitata, semua makhluk hidup berbahagia. Gampang enggak? Sangat gampang. Selama puja bakti ini, Anda sudah berapa kali menyebutkan sabe sata bawantu sugitata? Tadi mulai puja bakti jam berapa? 5:30. Dari 5:30 sampai 7:30 kurang 10 menit. Sudah berapa kali Anda menyebutkan sabe sata? Nah, udah 3 kali. Gampang nggak? Gampang. Pokoknya selesai puja bakti, sabe sata bawantu sugitata. Selesai meditasi, sabe sata bawantu sugitata. Tadi selesai ceramah, sabe sata bawantu sugitata. Kita berpengharapan semua makhluk bisa hidup bahagia tanpa didasari oleh kemelekatan. Ya, jadi itu kuncinya. Itu kuncinya. Agar kalimat meta yang sesungguhnya bukan berubah menjadi pema. Kata meta jangan sampai berubah menjadi pema. Karena di awal kita, tujuan kita untuk universal, bukan tujuan untuk dilekati, untuk diikat, dijadikan belenggu kita. Ya, itu ingat ya. Nah itu mungkin. Terima kasih. Selesailah sesi tanya jawab, Anton.
selesailah sesi tanya jawab antara para kita dan kami para umat, para pengurus Wihara Berita Masuka dan beserta para umat mengucapkan anugerah dana pada Bante. Oh ya Bante, apa ada closing statementnya? Nggak ada. Ini nggak jadi dijawab. Oh maaf Bante, Oh. kukira udah. Lupa. Dia yang memberikan saya ini belum dijawab. Nanti kasihan ya, sudah ditulis nggak dijawab. Pertanyaan dari seseorang tanpa menyebutkan nama. Namo Buddhaya Bante. Selamat malam. Sebelumnya saya ingin bertanya, jika kita sebagai putu jana pasti melakukan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Jika semisalkan kita melanggar Pancasila Buddhis, apakah kita akan terjatuh di dalam alam yang rendah atau tergantung dari intensitas berapa perbuatan yang kita buat? Mohon penjelasannya secara sederhana. Terima kasih. Putu jana adalah makhluk yang masih diliputi oleh kotoran batin. Karena masih diliputi oleh kotoran batin, maka perbuatan yang kita lakukan itu bisa perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik. Salah satu contohnya di sini dia katakan melanggar Pancasila Buddhis. Kalau melanggar Pancasila Buddhis, apakah kita bisa lahir di alam rendah? Bisa, ya. Apalagi yang Anda lakukan adalah Pancasila Buddhis sila pertama. Membunuh ayah dan ibu. Sudah jelas itu. Ya. Sudah jelas. Lalu kalau sila-sila yang lainnya bagaimana, Bante? Itu membunuh. Kalau mencuri, bisa nggak lahir di alam rendah? Ya minimal kalau lahir sebagai manusia lagi, ya bisa lahir di alam manusia yang hidupnya miskin. Lalu kalau selingkuh bagaimana, Bante? Apa dampaknya? Apa akibatnya? Ya lahir lagi sebagai manusia bisa. Mungkin nanti selanjutnya tidak dapat pasangan. Ya. Lalu kalau berbohong apa, Bante? Ya mungkin kehidupan selanjutnya juga bisa. Kalau lahir lagi sebagai manusia, tidak bisa dipercaya oleh orang. Kalau mabuk-mabukan apa, Bante? Ya, kalau lahir lagi sebagai manusia, ini saya ngomong yang paling bagus ya. Ya, paling jadi manusia yang keterbelakangan mental. Dan tanda kutip, idiot. Jadi, ya, baik buruknya perbuatan itu adalah semuanya menjadi milik kita. Ya. Ingat nggak kisahnya Dewa Data? Ingat nggak kisahnya dari Anggulimala? Dua orang yang cukup terkenal di dalam kehidupan zaman Buddha dengan perbuatan yang begitu besar. Dewa Data berapa kali dia ingin melukai sang Buddha, didasari dengan niat yang betul-betul ingin mencelakakan. Anggulimala, berapa banyak orang yang sudah dibunuh. Menurut cerita di dalam kitab komentar, itu kemungkinan sudah 1000 lebih orang yang dibunuh. Tapi pada saat itu dia tidak bisa menghitungnya, maka dia ulang lagi dari satu. Setelah orang itu sudah terbunuh satu, dipotong
jempolnya, salah satu jarinya untuk dihitung, dijadikan kalung. Makanya Anggulimala si kalung jari. Hingga akhirnya dia sadar dan menjadi biku. Tetapi apa yang dia dapatkan? Dewadatta langsung masuk, ditelan oleh bumi, masuk ke neraka licin. Dia udah jadi biku loh itu, ya, sudah jadi biku. Lalu Anggulimala ketika dia sadar dia menjadi biku, suatu hari dia pindah patah, dipukuli oleh orang hingga akhirnya mati. Itu karena apa? Karena dampak perbuatan yang sudah dia lakukan. Dan yang tidak kalah hebohnya adalah dari salah satu dari dua murid utama, yaitu siapa? Bante Moggallana. Tahu enggak Bante Moggallana meninggalnya kenapa? Beliau adalah murid Buddha yang sangat sakti. Ya. Kalau Bante Sariputta itu dengan penuh kebijaksanaan. Bante Moggallana orang yang sangat sakti, ya. Meninggalnya bagaimana? Dibunuh dan dimutilasi. Kenapa itu bisa terjadi? Ternyata kehidupan lampau Bante Moggallana adalah seorang algojo, seorang pembunuh. Jadi dari 3 contoh ini, baik buruknya perbuatan, kita akan memetiknya. Perbuatan buruk contoh dilakukan dalam kehidupan saat ini, bisa saja dia berbuah juga langsung di dalam kehidupan saat ini, ya, seperti yang dilakukan oleh Bante Anggulimala dan Dewadatta. Atau juga bisa kehidupan saat ini perbuatan buruk itu dilakukan, berbuahnya di kehidupan yang akan datang, seperti Bante Moggallana. Ya. Tetapi ketika kita sudah mengerti, memahami Dhamma, kita ini seorang putujana yang masih memiliki loba, dosa, dan moha, bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran, bisa melakukan perbuatan buruk. Kita paham itu semua. Tapi karena kita sudah mengenal Dhamma, perbuatan-perbuatan buruk yang pernah kita lakukan itu, ya, biarlah menjadi perbuatan yang sudah kita lakukan. Tetapi ketika kita tahu itu adalah perbuatan buruk, jangan kita sampai melakukan di perbuatan-perbuatan buruk itu di kemudian hari. Kenapa? Karena kita sudah mengenal Dhamma, kita tahu itu adalah perbuatan buruk. Kita tahu itu adalah hal yang salah, yang tidak patut untuk dilakukan. Maka dari itu jangan terus dilakukan. Kenapa? Karena kita ingin mencari yang namanya kebahagiaan. Baik kebahagiaan di dalam kehidupan saat ini dan kebahagiaan di kehidupan yang akan datang. Ketika kita sudah meninggal, kita juga ingin mendapatkan kebahagiaan atas perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan. Kenapa? Karena kita mengerti tentang hukum karma. Kita memahami, kita meyakini tentang hukum karma. Itulah yang menjadi pedoman kita. Ya, jadi jangan takut, ya. Selama kita sudah mengerti Dhamma, perbuatan-perbuatan baik atau perbuatan buruk yang pernah kita lakukan, kita bisa tambah terus perbuatan baik itu. Ya, syukur-syukur kita sudah di dalam kehidupan saat ini bisa mencapai tingkat sucian pertama. Ya, kalau sudah mencapai tingkat sucian pertama, 4 alam rendah itu di dalam bagian dari 31 alam kehidupan itu sudah tertutup. Ya, sudah tertutup.
dan kita tidak akan mengalami keruntuhan lahir di alam rendah. Ya, kalau kita sudah mencapai tingkat sucian pertama. Tapi kalau belum, minimal kita sudah berada di jalan Dhamma, kita terus praktek Dhamma untuk mencapai kebahagiaan berikutnya. Ya, terima kasih. Bante, apa ada closing statement? Enggak, cukup. Baiklah, selesailah sesi tanya jawab pada hari ini. Kami segenap warga Biara Pelita Masuka beserta para umat mengucapkan namo dana kepada Bante atas waktu dan kesempatan yang dibebarkan. Baiklah umat, kami silakan untuk berdiri.